Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban, salah satu kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib. Alhamdulillah kita bisa laksanakan secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kelanjutan edisi sebelumnya, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar, wa farriqu bainahum fil madaji'i." Muru auladakum, suruhlah. Muru jamak dari kata amr, perintah. Perintahkanlah, suruhlah anak-anak kalian bis sholati wahum abna'u sinina sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar. Pukullah mereka jikalau mereka enggan melaksanakan sholat di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di usia tersebut pada posisi tempat tidurnya. Pisahkan kita dari orang tua. Hadis ini jelas dan tegas bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pelajaran, memberikan arahan, memberikan seruan dan didikan kepada anak-anak kita pada posisi yang sangat religius, spiritualitas, sholat. Ini juga dimaknai sebagai langkah sederhana untuk mendisiplinkan anak-anak kita dalam beribadah, terutama ibadah sholat yang jika dilakukan setelah anak-anak usia dewasa, manusia maksudnya kita, usia dewasa, usia remaja, dewasa, dan tua, itu sangat sulit sekali, saudara-saudara sekalian. Nah, pada edisi sebelumnya ketika saya membawakan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ada sebuah komentar di kanal YouTube DKM Al-Falah yang menurut saya cukup menarik untuk direspon, karena memang komentator tersebut juga minta untuk direspon di edisi berikutnya. Ada pertanyaan menarik dan ini bisa kita jawab sekarang. Apa kaitan antara fitrah yang kita maknai kemarin pada edisi sebelumnya itu ada suci, fitrah adalah bakat bawaan, asal mula kejadian, dengan lanjutan hadis maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Apa kaitannya katanya? Lalu apakah anak juga tidak memiliki otonomi, kemerdekaan untuk memilih agama selain Islam? Ini menarik, saudara sekalian. Pertanyaan sedikit kritis yang mungkin buat kita pertanyaan yang sejadi absurd, pertanyaan yang aneh, bahwa
makna fitrah di situ juga sudah merefer kepada agama Islam. Maka kemudian anak yang lahir itu pada fitrahnya adalah Islam, bertauhid. Maka orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, Yahudi, Nasrani, Majusi. Saudara sekalian, dalam pelajaran Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak mendapati Yahudi, Nasrani, Majusi itu sebagai sebuah agama yang diwakili dengan kata ad-din, yang disepakati oleh para ulama bahwa agama itu adalah ad-din. Yahudi, Nasrani adalah sebuah entitas yang menurut keyakinan kita, baik Ibrahim, baik Isa, baik Musa, tidak mengajarkan selain agama Islam, agama ilallah, dinullah. Jadi jelas bahwa fitrah itu adalah Islam. Menjadikan Yahudi adalah sebuah entitas, sebuah kebiasaan, sebuah tradisi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 misalnya Allah berfirman, walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sandingkan Nasara, Yahudi itu dengan millah, dengan tradisi, bukan dinahum. Mereka tidak akan ridho kepada kita sampai kita ikut tata cara mereka, ikut tradisi mereka, bukan agama mereka. Lah, kenapa sekarang kemudian ada agama 6 yang diakui oleh undang-undang? Itu saya kira bukan forum ini untuk membahasnya. Tetapi yang jelas pada keyakinan kita umat Islam, tidak ada satu nabi pun, satu rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ajaran selain Islam. Jelas dan tegas. Jadi hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa kita sebagai orang tua punya kepentingan untuk membawa anak-anak kita menjadi anak yang baik akidahnya, akidah Islam, baik ibadahnya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan cara mengajak mereka, menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk sholat sejak usia 7 tahun. Saya sambungkan dengan hadis yang kedua dari Imam Abu Dawud. Kita pukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan ketika mereka enggan melaksanakan sholat di usia 10 tahun. Ini sebagai sebuah tahapan mendidik anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kelak mereka terbiasa sholat dengan gerakan-gerakan yang baik, gerakan-gerakan yang sempurna, yang itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah dengan demikian fitrah yang Allah berikan kepada kita, fitrah Islam kepada anak-anak kita, dibimbing dengan bimbingan pendidikan yang baik, akan melahirkan pribadi-pribadi anak-anak kita yang soleh, anak-anak kita yang baik, yang berakhlak mulia. Kita tidak pernah mencampuri urusan agama lain dengan keyakinan mereka tentang Islam. Maka kalau itu dilakukan, itu offside. Jadi kita hanya fokus pada agama kita, meyakinkan kepada anak-anak kita untuk berakidah dengan akidah Islam yang baik, beribadah dengan ibadah yang contohkan oleh Rasulullah SAW, dan berperilaku yang inklusif, berperilaku yang toleran. Silahkan orang lain memiliki keyakinan, memiliki pemahaman, memiliki mazhab yang berbeda dengan kita, tetapi pada posisi kita harus menanamkan, meyakinkan bahwa kita adalah muslim yang baik, beragama Islam yang baik, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang dilanjutkan oleh para ulama, para habaib, para ustadz yang ada di tengah-tengah kita, yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.